semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailini Nurnasyiwa Syucipto, biasa dipanggil Ailin dengan NIM 120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi, mulai dari step awal sampai step akhir, yaitu interpretasi data. Nah, untuk step yang pertama, mari kita mulai. Untuk yang pertama, yaitu kita harus menyiapkan datanya. Untuk datanya saya menyiapkan yaitu berapa lama main HP dan kecerahan layar HP terhadap kesehatan mata. Untuk datanya saya mengambil dari kuesioner. Nah, untuk kuesioner ini saya bagikan kepada teman-teman yang pada akhir finalnya terdapat 31 data yang sudah diisi oleh teman-teman sekelas. Nah, 31 data ini menyangkut dari nama, berapa lama main HP, dan juga untuk kesehatan mata. Untuk baris kesehatan mata ini saya mengisi ada pilihan minus, silinder, plus, dan sehat. Untuk minus ada minus 1, 2, 3, 4 lebih, silinder 1, 2, 3, 4 lebih, dan plus 1, 2, 3, 4 lebih. Untuk baris sehat itu tidak ada ukurannya. Lalu kita pindahkan ke Excel. Untuk rangkaian kita pindahkan ke Excel. Nah, seperti pada ini. Nah, ini kan udah kita pindahkan ke Excel ya. Nah, ini tuh udah ada. Nah, ini udah ada nama, berapa lama main HP, kecerahan layar HP, kesehatan mata. Nah, di sini kan udah ada semua ya. Ini tuh udah ada 30 data. Nah, ya 30 data kurang lebih. Nah, untuk data ini tadi pertama itu kita kita copy. Udah kita copy kan. Nah, sebentar. Pokoknya kita ngopi dari berapa lama main HP, kecerahan layar HP, sampai kesehatan mata. Nah, ini kita copy. Nah, setelah itu kita buka ke SPSS. Nah, di sini kan saya udah Nah, untuk mungkin ada teman-teman yang nggak paham caranya itu gimana. Ini kita cari, oke? Nah, kan udah kita buka SPSS nih. Lalu kita klik ini, lalu kita paste with variable names. Nah, di paste with variable names ini nanti udah dapet semua kok. Bentar ya. Ini kayaknya ada yang salah dari Excel, kita lihat di Excel. Nah, ini copy. Oke, itu mana fungsi. Sebentar. X. Nah, udah, ini kan nanti kita pindah aja ke paste with variable names. Nah, bentar ya guys. Ini kita buka di paste with variable names. Kayaknya ini ada emang banyak. Ini salah, ini kita kesalahan di sini. Nah, oke. Nah, kita balik lagi, kita kita copy lagi. Bismillah ya, ini bisa. Kita balik lagi ke SPSS, and then kita paste with variable names. Nah, di sini kan udah masuk semua. Tapi di sini tuh kayak terlalu acak-acak gitu loh. Kita benerin semua pakai clear. Ini kita pindah sesuai sama kolomnya tadi. Ini kita copy, and then kita pindahkan ke layar. Ini kan tadi kayak amburadul gitu ya. Terus kita paste. Nah, untuk yang 1A ini kita bisa pilih clear untuk membersihkan. Jadi data-datanya nanti itu
bakalan rapi kayak gini. Lalu kita buka ke analyze. Nah, kan ini kita analisis regresi. Jadi kita pilih yang regression and then linear. Nah, di sini kan ada dua, ini ada variabel dependen sama variabel independen. Nah, ini kan tadi udah nyoba di variabel independenku itu ada berapa lama main HP sama kecerahan layar HP, dan yang dipengaruhi itu variabel dependennya itu yaitu kesehatan mata. Oke, kita masukkan, lalu kita klik oke. Nah, ini kan udah jadi untuk apa namanya, regresinya ya. Ini tadi udah aku nyoba. Nah, di regresi ini kan udah masuk ada berapa tabel ini. Yang pertama tabel variable entered atau removed, terus variable model summary, variable tabel ANOVA, dan yang terakhir tabel koefisien. Mohon maaf, ini semua namanya tabel. Tabel variable entered, tabel model summary, and then tabel ANOVA, dan juga tabel koefisien. Terus lalu untuk tabelnya ini kan kita mau interpretasi data nih, kan masih bingung. Terus kita kalau mau interpretasi data itu kita bisa pakai ke Word, teman-teman. Jadi kita langsung pindah aja mulai dari variabel ini, kita mulai dari variabel entered sampai koefisien, nanti kita pindah ke Word untuk bisa diinterpretasi. Oke, selanjutnya kita buka interpretasinya. Nah, di sini ada, di sini kita bisa baca ya, yang H0 itu yakni terdapat pengaruh yang tidak signifikan variabel lama main HP dan kecerahan layar HP secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel kesehatan mata. Lalu H1 terdapat pengaruh signifikan variabel lama main HP dan kecerahan layar HP secara simultan, yaitu bersama-sama terhadap variabel kesehatan mata. Nah, untuk H0 atau H1 itu bisa nanti itu kita di tabel ANOVA nanti dijelas lagi itu buat kayak kita itu menerima atau enggaknya. Nah, ini tuh contoh dari kalau menerima H0 itu seperti apa, kalau menerima H1 itu seperti apa. Lalu kita mulai interpretasi data untuk variabel apa nih, untuk variabel entered atau remove. Nah, untuk tabel pada variabel entered atau remove itu menjelaskan variabel mana aja nih yang variabel dependen sama variabel independen. Nah, di sini kan udah kelihatan ya. Di sini ada kecerahan layar, berapa lama main HP, sama kesehatan mata. Nah, di sini tuh dependennya itu yang kesehatan mata, teman-teman. Nah, untuk apa variabel independennya itu ada dua. Kan variabel dependen itu variabel yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi itu apa sih? Yang dipengaruhi itu variabel kesehatan matanya. Dan untuk variabel independen atau variabel yang mempengaruhi itu variabel yang yakni berapa lama main HP dan juga variabel kecerahan layar HP. Nah, lanjut untuk tabel model summary. Nah, untuk model summary itu kita kan kita cuma pakai dua variabel independen ya. Nah, untuk dua variabel independen itu kita kalau model summary itu membacanya lewat R square. Kalau lebih dari 2 ataupun 3 itu bisa pakai adjust R square. Nah, karena dari tabel di atas ini kan kita udah tahu kan yang mana independen. Yang independen itu yang berapa lama main HP dan kecerahan layar HP. Berarti ada dua variabel. Nah, karena ada dua variabel itu, kita pakai yang nilai R atau R square. Kita pakai yang R square, mohon maaf. Nah, di sini kan udah ada kan R square-nya tuh kita pakai desimalnya itu 0,179 atau kalau presentasinya itu 17,9%. Yang artinya variabel independen itu atau variabel berapa lama main HP dan kecerahan layar HP layak atau mampu menjelaskan variabel dependen, yakni yang kesehatan mata itu tadi. Nah, layaknya itu karena memiliki koefisien determinan lebih dari 50%, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yakni tabel ANOVA. Untuk tabel ANOVA itu menunjukkan uji regresi itu secara simultan bersama-sama atau enggak gitu. Kayak ini tuh diuji regresi gitu loh, teman-teman. Nah, di sini kan ada yang keputusan pertama itu bunyinya bila nilai F hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Dan bila nilai F hitung lebih besar daripada T tabel, maka H1 diterima. Nah, di sini kan udah ada ya F hitungnya. F hitungnya tuh berapa sih, teman-teman? Nah, F hitungnya itu 2,953 di sini. Nah, untuk itu kan kita harus nyari F tabelnya dulu kan. Nah, mungkin kayak ada yang belum paham kan.
Gimana sih cara nyarinya F tabel? F tabel itu bisa dicari lewat Excel. Untuk Excelnya kita coba buka Excel yang tadi itu tadi. Nah, di sini untuk formulanya kita bisa pakai sama dengan FINF itu untuk mencari F tabel ya teman-teman. Kita pakai nilai signifikansinya 0,05. Nah, kan tadi variabel independen kita kan ada 2. Nah, itu kita tambahkan lagi 2. Kan tadi untuk variabel totalnya ada 30. Nah, 30 tadi itu dikurangi satu variabel dependen, hasilnya 29. Nah, 29 tadi itu dikurangi lagi ke variabel independen yang 2. Jadi, berapa sisanya? Benar, sisanya ada 27. Jadi, hasil sisanya itu ada 27. Nah, ini kan udah di FINF 0,05 titik koma 2 titik koma 27. Jadi kita enter, hasilnya ini 3,354. Nah, ini tuh untuk hasil dari F tabelnya teman-teman. Nah, lalu kita balik lagi ke Word. Kan ini udah, jadi untuk F hitungnya 2,953, untuk F tabelnya 3,354. Nah, di sini kan udah kelihatan sih mana yang lebih besar. Kan lebih besar F tabel. Jadi kalau lebih besar F tabel apa? Ini kan. Nah, maka H0 diterima di mana variabel lama main HP dan kecerahan HP tidak berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mata. Dengan demikian, H1 ini tadi ditolak karena lebih besar F tabel dan H0 diterima. Lalu untuk yang kedua, untuk putusan yang kedua bunyinya, bila signifikan lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima, dan bila signifikan lebih kecil daripada 0,05 maka H1 diterima. Nah, diketahui bahwa nilai signifikan di sini itu ada berapa sih teman-teman? Nah, ini nilai signifikan kita ini 0,069 itu dalam bentuk desimal. Nah, ini 0,09. Nah, di sini kan udah ada sih nilai signifikansinya yang dari rumusnya itu 0,05. Udah kelihatan kan mana yang lebih besar atau yang lebih kecil. Nah, sehingga dapat diketahui kalau H0 itu diterima, di mana variabel lama main HP dan kecerahan HP itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mata. Dan demikian H1 ditolak dan H0 diterima. Kesimpulannya apa? Variabel lama main HP dan kecerahan HP tidak berpengaruh signifikan secara simultan itu secara bersama-sama terhadap variabel lama main HP dan kecerahan HP tidak berpengaruh signifikan secara simultan bersama-sama terhadap variabel kesehatan mata. Lalu untuk tabel koefisiennya itu ada di ini. Untuk koefisiennya itu menunjukkan uji regresi secara parsial. Parsial itu artinya sendiri-sendiri. Kan dari ini tuh bisa mengetahui kalau pengaruh lama main HP dan kecerahan HP itu secara sendiri-sendiri dalam mempengaruhi kesehatan mata. Untuk keputusan yang pertama itu bunyinya, bila nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T hitung maka H0 diterima, dan bila nilai T hitung lebih besar daripada T tabel maka H1 diterima. Nah, ini kita lihat untuk interpretasi datanya. Untuk interpretasi data yang pertama yaitu variabel lama main HP. Di sini variabel lama main HP itu T hitungnya ada berapa? Ada berapa nilainya? Untuk nilai T hitung, nah ini 1,079 untuk variabel berapa lama main HP. Itu kita masukkan. Lalu untuk T tabelnya itu kita bisa buka di Excel lagi ya teman-teman. Ini nilai tabelnya. Kita pakai ini tin F 0,05 227 ini sama dengan tin F tin F 0,05 titik koma 227. Nah, ini 0,05 dengan tin F tin V tin V 0,05 titik koma 2
2 27 2. Nah ini udah aku hitung tadi, itu kayak gini, tin F 0,005 titik koma 2 titik koma 27 nih, hasilnya 2,032. Lalu kita balik lagi ke wordnya tadi ini. Nah ini kan udah diketahui kan untuk nilai T hitungnya kan 1,079. Nah itu lebih kecil daripada T tabel. Nah T tabelnya kan 2,032, sehingga H0 diterima di mana variabel lama main HP tidak berpengaruh terhadap kesehatan mata. Nah ini tidak berpengaruhnya itu secara parsial. Nah untuk yang kedua, variabel kecerahan layar HP itu kan udah dilihat. Untuk T hitungnya ada 1,386. Nah udah kita masukin aja. Lalu untuk yang T tabelnya itu kan udah kelihatan di atas ini kan udah tadi dilihat di Excel 2,032. Nah berarti mana yang lebih besar? Kan yang T tabel kan. Jadi sehingga kita yang diterima itu H0, di mana variabel kecerahan layar HP tidak berpengaruh terhadap kesehatan mata. Nah, ini tidak berpengaruhnya secara parsial juga. Lalu untuk keputusan yang kedua, bila signifikan lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima. Yang kedua, bila signifikan lebih kecil 0,05 bila signifikan lebih kecil 0,05 maka H0 diterima. Bila nilai signifikan lebih besar 0,05 maka H1 diterima. Nah, nilai signifikan dari variabel berapa lama main HP ini sebentar. Nah, ini 0,290. Ini signifikan berapa lama main HP. Ini kita masukin aja. Lalu untuk kan udah kelihatan ini 0,05. Jadi yang besar yang mana? Signifikan kan? Jadi kalau yang besar nilai signifikan berarti sehingga H0 diterima di mana variabel lama main HP tidak berpengaruh terhadap kesehatan mata. Nilai signifikansi dari variabel kecerahan layar HP yakni ini. Kita lihat lagi ke tabel atas 0,177. Kita masukin aja sama seperti yang di atas. Nah, 0,177 kan lebih besar daripada signifikansi 0,05. Jadi sehingga H0 diterima di mana variabel kecerahan layar HP tidak berpengaruh terhadap kesehatan mata. Nah, itu tadi step awal sampai step akhir dari analisis regresi untuk mata kuliah statistika. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kata. Cuk, itu